Kembali sore hari ini kita dalam program JSA, Jangan Salah Arah. Kita mendiskusikan isu-isu terhangat yang terjadi di tanah air maupun luar negeri secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan langsung mendiskusikan tentang apa yang terjadi di Mahkamah Agung yaitu tertangkapnya Hakim Agung Ghazalba Saleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diduga menerima suap oleh pihak yang berperkara di Mahkamah Agung sehingga akhirnya atas pengembangan penangkapan Hakim Agung sebelumnya Dimyati kalau nggak salah, itu akhirnya Ghazalba Saleh ditahan oleh KPK. Nah, ini langsung saya ingin berdiskusi dengan Bang Ahmad Hidayat. Bagaimana Bang melihat penangkapan Ghazalba Saleh oleh KPK ini? Terima kasih, Bro Mustafa. Saya kira kita ingin mendengar dulu bagaimana informasi selengkapnya. Ini ada informasi video saya kira menarik untuk kita simak. Kita simak dulu ya. Kasus yang muncul kembali terungkap karena ada pengembangan kasus Pak Dimyati Hakim Agung sebelumnya yang ditangkap kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu dan ini adalah satu tamparan keras bagi institusi peradilan kita, bagaimana seorang hakim, apalagi ini Hakim Agung kalau Hakim Agung itu kan rajanya hakim. Dia senior dalam hal umur, dia senior dalam hal jam terbang memutuskan perkara, dan dia sudah mengetahui secara istilahnya di luar kepala kasus-kasus hukum lah. Tapi yang senior, yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu ilmunya, yang lebih luas wawasannya, malah tidak memberikan contoh yang baik buat hakim-hakim agung buat hakim-hakim di bawahnya. Baik itu hakim di tingkat terendah tingkat kota madya ataupun hakim sampai ke tingkat pengadilan dan sebagainya. Saya kira ini satu tamparan yang sangat keras Bro Mustafa, yang istilahnya sangat prihatin Kenapa kok hakim yang harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, mengerti bahwa suap itu salah, ini kok malah menjadi contoh yang tidak baik Dan sebenarnya kasus perselisihan koperasi simpan pinjam ini atau KSP inti dana ini kan sebetulnya sudah diputuskan dan Budiman itu sudah dinyatakan bersalah orang yang memang dipesan oleh pembayarnya tanda kutip untuk memenjarakan seorang Budiman ini. Jadi yang kita rasakan Bro Mustafa sebagai publik kita ini sangat miris Satu sisi kita ini merindukan yang namanya publik ini merindukan yang namanya keadilan. Tapi ternyata keadilan itu tidak bisa kita temui di ruang-ruang sidang. Di negara modern, keadilan itu bisa disaksikan, dirasakan itu di ruang-ruang sidang. Tetapi kalau ruang sidang juga tidak bisa memberikan rasa keadilan, di manakah rakyat publik merasakan keadilan? Nah, ini satu
evaluasi ya, kontemplasi yang harusnya sebagai bangsa kita lakukan. Kita sejak tahun 1145 sudah 77 tahun kita merdeka, tapi kenapa kita malah mengalami rasa keadilan yang terkikis? Padahal semakin tua kemerdekaan itu kan harusnya semakin solid rasa keadilan itu, tapi ini semakin terkikis gitu. Nah, saya kira ini perlu kita cermati, dan kalau kita lihat kelihatannya kasus dari penyuapan koperasi simpan pinjam ini tidak hanya berhenti di Gazalba, jangan-jangan ada hakim agung lain yang terlibat, karena kan nggak mungkin memutuskan perkara hanya satu hakim atau dua hakim saja, ya kan? Nggak mungkin. Ya, dan ini saya kira perlu ada satu penggalian yang menurut saya perlu komprehensif ya. Kalau dilihat dari penangkapan hakim yang namanya Gazalba ini, ya semakin menambah daftar ya panjang penegak hukum yang justru bermasalah dan melanggar hukum. Berbagai institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu pasti ada jeratan berbagai kasus. Yang sebagian besarnya adalah kasus terkait penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. Entah itu korupsi, entah itu vested interest, entah itu trading of influence. Itu menjadi hal yang ya, publik sudah sama-sama tahu gitu. Nah, kita sebetulnya dalam hal pengawasan hakim, ya, kita itu sebetulnya sudah cukup maju, di mana punya komisi yudisial. Komisi yudisial ini adalah oversight-nya atau pengawasnya dari para hakim. Tapi ternyata komisi yudisial ada, orang-orangnya juga kompeten ya, tetapi kasus seperti ini kecolongan terus. Maka saya katakan berarti komisi yudisial ini belum mampu ya untuk menekan hakim ini ya berperilaku sebagaimana hakim yang baik, yaitu mengikuti norma-norma hukum. Ya, melakukan tindakan suap atau korupsi itu sebetulnya menurut saya ya untuk level hakim itu langsung dicopot jabatan hakimnya itu, bro. Karena di level hakim agung dia masih belum selesai dengan dunia. Kalau hakim agung itu udah nggak mikirin dunia, harusnya dia sudah berpikirnya adalah beyond of the lowest world. Dia masuk ke dunia yang lebih tinggi, dan dia harus menjadi bagi hakim-hakim di bawahnya, tidak hanya hakim-hakim tetapi teladan buat seluruh bangsa Indonesia. Karena di hakim agung itulah adanya rasa keadilan gitu. Dengan berbagai kasus yang terjadi ya di institusi penegakan hukum kita ini, maka hal yang dapat kita simpulkan adalah ini kelihatannya sangat rusak ya, atau terjadi krisis institusi penegakan hukum. Institusi yang seharusnya menjadi tempat bagi orang mencari keadilan itu sudah berubah menjadi ruang gelap. Negosiasi para penegak hukum dan orang-orang yang punya kasus. Dan malah yang dalam maklar kasus ini bermunculan. Jika ini kita asumsi bahwa mekanisme pengawasan penegakan hukum ini sudah berjalan dengan baik, ternyata dari berbagai kasus demi kasus kita harus mengatakan mekanisme pengawasan aparat penegakan hukum kita masih sangat lemah. Polisi punya komisi kepolisian juga. Ternyata komisi kepolisian kalau melihat kasus Verdi Sambo gagal memberikan rasa keadilan publik. Sekarang ini hakiman, komisi yudisial menjadi pengawas para hakim, ternyata kecolongan juga. Ya, bahkan yang menjadi pelakunya adalah yang menjadi pengawasnya parah, seperti provos ya, kadif propam itu kan polisinya para polisi, malah dialah yang melanggar hukum. Jadi ini kalau dalam dunia istilahnya indeks kita mengukur bagaimana penegakan hukum di negeri Indonesia ini kita cintai ini, ternyata kita besar.
Ya, penegakan hukum di kita ini masih diwarnai dengan vested interest, korupsi, suap, jual beli perkara untuk memenangkan, akhirnya dia harus bayar gitu. Dan sayangnya ya, kita hakim penegak aparat hukum ini masih suka uang ya, sehingga bisa disuap dan akhirnya hukum dipermainkan sehingga masyarakat merasa tidak percaya dengan penegakan hukumnya. Saya kira ini nggak boleh dibiarkan, ini harus kita perbaiki. Maka kita harus perbaiki dengan cara, menurut saya harus dimulai dari pimpinan, bahwa hakim-hakim agung ini dalam proses punya kriteria yang jelas, bahwa dia selain dia senior, selain dia adalah mengetahui wawasan hukum yang sangat luas, dan yang ketiga dia adalah orang yang punya integritas. Jangan-jangan hakim agung yang terpilih, yang korupsi dan suap ini, mekanisme terpilihnya pun dengan cara yang sama, yaitu dia mengiming-imingi yang memilih dia, ya baik itu eksekutif ataupun legislatif, agar dia dipilih, dan pada akhirnya dia akan berpikir lagi bagaimana dia bisa membalikan kekayaan yang dia sudah korbankan untuk terpilihnya satu jabatan hakim agung. Saya rasa ini nggak boleh kita biarkan, ini harus kita bilang cukup, dan ini harus kita komitmen sama-sama ya, aparat hukum harus betul-betul dibekali dengan integritas yang baik, dan siapa yang bersalah, bro, hukumannya harus 2 kali lipat daripada orang-orang yang bukan aparat. Jadi hukuman masih bentuk pemecatan wajib, tapi yang kedua adalah kalaupun ada kurungan, maka kurungannya harus seberat-beratnya. Karena mereka ngerti hukum, mereka harusnya menjadi contoh, tetapi mereka malah melanggar hukum dan akhirnya membuat satu image yang buruk terhadap institusi penegakan hukum. Saya kira demikian. Saya pikir sudah cukup komprehensif ya yang tadi disampaikan. Ya mungkin sedikit saja saya mereview sedikit ya, artinya sebagai penegak hukum ini kan mestinya hukumannya harus jauh lebih berat, Bang ya. Apalagi misalnya kalau terbukti apa ya, kayak kasus Sambo misalnya, merencanakan pembunuhan, harusnya hukumannya hukuman mati gitu ya. Nah, apalagi yang lebih berat gitu kan. Tapi ini kan apa ya, sedang upaya malah justru hukuman mati coba dikaburkan gitu ya di KUHP yang baru ya. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Apakah akan ditanggapi, Bang? Setuju, yang maksimal lah untuk para aparat penegak hukum yang memang terbukti melakukan pelanggaran, padahal dia ngerti hukum. Dia harusnya mengayomi masyarakat, memberikan rasa keadilan. Malah yang terjadi sebaliknya, itu menurut saya hukumannya harus hukuman maksimal pada rakyat biasa. Demikian, Bu. Terima kasih, Bang, atas diskusinya sore hari ini di JSA. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Ahmad Nur Hidayat agar kita bisa terus memberikan update-update peristiwa dan kebijakan publik yang ada di. Terima kasih, saya cukupkan JSA kita Sabtu sore ini. Selamat weekend buat sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.